Kemunduran Havertz bagi Arsenal. Fase Liga Champions Arsenal. Perjalanan Arsenal di Piala Carabao. Porto setuju transfer Jakub Kiwior. Resmi meluncur Piero Hincapié ke Arsenal. Rencana gelar Arsenal. Dari mana anggaran musim panas Arsenal berasal? Max Dauman siap membuat lebih banyak sejarah. Hasil yang menyebalkan di Anfield. Kemunduran Havertz bagi Arsenal. Kai Havertz harus menjalani operasi lutut nih. Tapi tenang dulu, operasinya ringan dan Arsenal cukup optimis dia bakal cepat pulih. Meski begitu, kemunduran kali ini lumayan berarti buat taktik dan keseimbangan di skuad The Gunners. Soalnya Havertz adalah salah satu pemain kunci yang biasanya jadi andalan di lini depan. Jadi, absennya tentu bikin pelatih Mikel Arteta harus siap-siap utak-atik strategi biar tetap maksimal. Havertz juga sudah sempat dites ulang setelah sebelumnya Arteta sempat khawatir pada cedera yang dialaminya tanggal 22 Agustus kemarin. Kabar baiknya, operasinya benar-benar ringan dan gak sampai bikin dia absen lama. Tapi ya, tetap aja keberadaan dia bakal sangat dirindukan. Kalau dilihat dari sisi mental, Havertz masih kuat dan siap bangkit. Seperti yang diomongin Arteta, dia memang pemain yang komit dan mentalnya bagus. Ini juga bukan kemunduran pertamanya di Arsenal. Musim lalu dia juga sempat absen sepanjang beberapa bulan gara-gara cedera hamstring waktu di Dubai. Jadi semoga proses pemulihannya kali ini benar-benar lancar, biar bisa cepat balik main dan membantu tim lagi. Fase Liga Champions Arsenal. Arsenal masuk dalam pot 2 Liga Champions. The Gunners akan menghadapi beberapa lawan berat di fase Liga UCL 2025 hingga 2026. Lawan-lawan berat Arsenal itu terdiri dari Bayern Munchen, bermain di kandang, Inter Milan, bermain di tandang, dan Atletico Madrid, bermain di kandang. Sementara itu, lawan Arsenal lainnya adalah Klub Brugge, bermain di tandang, Olympiakos, bermain di kandang, Slavia Praha, bermain di tandang, Kairat, bermain di kandang, dan Athletic Bilbao, bermain di tandang. Bayern Munchen selalu jadi batu sandungan buat Arsenal setiap ketemu di Liga Champions. Terakhir kali mereka jumpa di perempat final musim lalu, Arsenal harus pulang duluan setelah kalah agregat 2-3 dari Bayern. Terus, pertandingan lawan Inter Milan nanti bakal kayak ulangan dari musim lalu, di mana Inter sempat ngalahin Arsenal tipis 1-0. Sementara buat Atletico Madrid, ini bakal jadi pertemuan kedua mereka dalam 7 tahun terakhir. Tim Mikel Arteta sekarang punya modal oke banget dengan beberapa pemain bintang yang baru didatengin, jadi patut banget dinanti perjalanan mereka di Liga Champions musim ini. Nah, matchday pertama baru mulai September 2025, jadi siap-siap aja buat nonton pertandingan seru. Perjalanan Arsenal di Piala Carabao. Perjalanan Arsenal di Piala Carabao musim ini dimulai dengan tandang ke markas Port Vale, tim yang baru naik kelas ke Liga 1 musim ini. Performa mereka agak naik turun, tapi hasil kemenangan di babak sebelumnya bikin mereka semangat sambut The Gunners. Arsenal sendiri akan datang dengan skuad yang sedikit dirotasi, kasih kesempatan pemain muda dan cadangan untuk unjuk gigi. Port Vale, yang terakhir ketemu Arsenal lebih dari 27 tahun lalu, tentu pengen kasih kejutan di kandang mereka. Tapi secara catatan, Arsenal tetap unggul dengan lebih banyak kemenangan dari pertemuan sebelumnya. Di laga ini, pelatih Arteta pengen timnya mulai ngincar kemenangan Carabao Cup pertama sejak lama. Jadi, walau main agak santai, Arsenal pastinya pengen tetap bawa pulang kemenangan buat terus melaju di turnamen ini. Porto setuju transfer Jakub Kiwior. Jakub Kiwior akan cabut dari Arsenal dan cabutnya ke Porto udah deal. Porto mau pinjam Kiwior dengan kewajiban pembelian, total sekitar 25 juta euro plus bonus bisa sampai 27 juta euro atau lebih. Kiwior udah setuju syarat pribadinya dan siap pindah dalam 24 jam ke depan. Di Arsenal, Kiwior udah main 68 kali, sering juga jadi bek inti, terutama waktu Gabriel cedera. Meskipun sempat dikritik fans karena beberapa penampilannya kurang maksimal, dia tetap bek yang oke dengan passing dan tembakan panjang yang bagus. Pergi ke Porto masuk akal banget buat dia. Apalagi dia pemain reguler tim nasional Polandia yang pengen banyak main jelang Piala Dunia. Di Porto nanti juga bakal barengan sama teman senegaranya,
Jan Bednarek. Arsenal jual Kiwior ke Porto supaya dapat dana buat beli pemain baru, dan Kiwior juga dapat kesempatan main reguler di klub yang pas banget buat dia. Semoga sukses buat Kiwior di klub barunya ya. Resmi meluncur Piero Hincapié ke Arsenal. Arsenal sudah resmi mendatangkan bek Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman 1 musim. Tapi ada opsi pembelian total 52 juta euro plus klausul penjualan kembali 10%. Hincapié yang berusia 23 tahun itu sudah setuju soal kontrak 5 tahun. Diperkirakan akan menjalani tes medis di London minggu ini. Piero Hincapié jadi incaran utama Arsenal selama beberapa waktu dan sudah memperpanjang kontrak dengan Leverkusen sampai 2029. Tapi ia menginginkan pindah ke Liga Inggris. Hincapié ini bek tengah yang juga bisa main bek sayap, jadi pilihan fleksibel buat Arsenal. Rencana gelar Arsenal. Arsenal memasuki musim 2025 hingga 2026 dengan skuad terkuat dalam beberapa musim. Mikel Arteta telah membangun tim yang punya kedalaman yang memungkinkan rotasi tanpa penurunan kualitas, dengan lini belakang yang kokoh sebagai pondasi utama dan lini depan menjadi ancaman bagi lawan. Kekuatan mental tim juga semakin matang, terlihat dari kemampuan mereka mendapatkan hasil positif bahkan ketika tak dalam performa terbaik. Peningkatan eksekusi bola mati dan hasil melawan rival besar menunjukkan Arsenal telah berkembang secara taktis dan mental. Namun, ancaman cedera tetap menjadi ujian, dengan beberapa pemain kunci sempat menepi saat awal musim. Meski persaingan dengan Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sangat ketat, Arsenal punya semua modal yang dibutuhkan untuk menjuarai Liga Inggris. Kunci keberhasilan mereka akan bergantung pada konsistensi, kesehatan pemain, dan kemampuan mempertahankan ritme sepanjang musim. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, para penggemar Arsenal punya alasan kuat untuk optimis. Sekarang bukan soal apakah Arsenal bisa bersaing, tapi soal apakah mereka bisa membuktikan diri di saat-saat paling menentukan. Setelah beberapa musim hampir juara, kini tantangan terbesar adalah mengambil langkah terakhir menuju kejayaan yang sudah lama dinanti. Dari mana anggaran musim panas Arsenal berasal? Musim panas ini, Arsenal menghabiskan sekitar 250 juta pound untuk belanja pemain baru. Sebuah angka besar yang memunculkan pertanyaan bagaimana klub bisa melakukannya sambil tetap mematuhi aturan Financial Fair Play, FFP. Rahasianya ada pada pendapatan klub yang terus berkembang, didorong oleh kemitraan komersial yang kuat. Pada tahun keuangan 2024, Arsenal mencatat rekor pendapatan sebesar 616,6 juta pound, dengan pendapatan komersial mencapai 218,3 juta pound. Klub menjalin kemitraan dengan merek-merek besar seperti L'Oréal Paris, Guinness, Asahi Superdry, Coca-Cola, dan TCL yang sangat membantu dalam mendukung kegiatan transfer mereka. UEFA mengizinkan klub membelanjakan hingga 85% dari total pendapatan yang dihasilkan, sehingga kekuatan finansial Arsenal sangat terbantu oleh kontrak sponsor ini. Di sisi lain, aturan Profit and Sustainability Rules, PSR, Premier League membatasi kerugian klub hingga 105 juta pound selama 3 musim terakhir. Arsenal melaporkan kerugian 17,7 juta pound untuk tahun finansial yang berakhir Mei 2024. Namun masih dalam batas aman aturan liga. Pendapatan Arsenal diproyeksikan meningkat hingga 674,6 juta pound pada tahun keuangan 2025, dengan laba sebelum pajak sekitar 17 juta pound. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran besar Arsenal di bursa transfer bukan sekadar risiko, tapi didukung oleh fondasi bisnis kuat dan kepatuhan pada regulasi. Jadi, strategi transfer Arsenal musim panas ini didorong oleh kekuatan bisnis dan kemitraan global, yang memungkinkan mereka memperkuat skuad utama tanpa melanggar aturan keuangan UEFA dan Premier League. Ini lebih dari sekedar aksi di lapangan, tapi juga perencanaan bisnis yang matang di ruang rapat. Max Dauman siap membuat lebih banyak sejarah. Max Dauman adalah sensasi terbaru dari Akademi Arsenal di Halle End. Pada usia yang masih sangat muda, 15 tahun, ia sudah mencuri perhatian besar setelah debutnya yang mengesankan di Liga Inggris melawan Leeds United. Dalam laga tersebut, Dauman menunjukkan keberanian dan kelincahan yang luar biasa hingga berhasil memenangkan penalti penting yang berkontribusi dalam kemenangan besar 5-0 Arsenal. Dauman bukan hanya pemain termuda kedua yang tampil di Liga Inggris untuk Arsenal, tapi juga terus menarik perhatian pelatih timnas Inggris U19 yang sedang mempertimbangkan mempromosikannya langsung ke skuad U19 tanpa melalui level U18 terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya, mengingat ia sudah 16 kali membela timnas U17 dan mencetak 5 gol internasional.
Mikel Arteta pun sangat kagum dengan penampilan Dauman, menyebut anak ini memiliki kedewasaan dan keyakinan yang luar biasa untuk usianya. Arteta mengatakan bahwa ia belum pernah melihat pemain seberani dan sepercaya diri Dauman di usia muda seperti itu. Hasil yang menyebalkan di Anfield. Arsenal kalah 1-0 dari Liverpool di Anfield lewat gol tendangan bebas indah Dominik Szoboszlai pada menit ke-83. Meski kalah, Arsenal tampil sangat baik dan sebenarnya layak mendapat hasil imbang. Bahkan menunjukkan permainan yang setara, bahkan sedikit lebih baik di beberapa momen. Sayangnya, Arsenal kehilangan William Saliba yang cedera sejak awal pertandingan, yang memaksa penggantian dini. Penampilan Noni Madueke menonjol dengan beberapa peluang dan tekanan di lini sayap kanan, sementara Gabriel Martinelli kurang efektif di sisi kiri. Liverpool mendominasi sedikit di babak kedua, tetapi Arsenal terus memberi perlawanan kuat, termasuk pengaturan yang lebih stabil lewat pergantian pemain seperti Martin Odegaard dan Eberechi Eze. David Raya, kiper Arsenal, juga tampil gagah dengan beberapa penyelamatan penting. Gol kemenangan Szoboszlai lahir dari tendangan bebas jarak jauh yang sempurna, yang tidak bisa dihalau Raya. Arsenal berusaha keras hingga akhir pertandingan dan mendapatkan beberapa peluang emas, termasuk aksi Eberechi Eze pada menit-menit akhir yang terhenti karena pelanggaran tanpa diberikan penalti. Pelatih Mikel Arteta menilai Arsenal pantas mendapat hasil yang lebih baik dan bangga dengan semangat serta disiplin timnya, meski kalah tipis. Jeda internasional yang akan datang diharapkan memberi waktu bagi Arsenal untuk pulih dan persiapan menghadapi jadwal pertandingan berat berikutnya. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.